alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita sampai pada surat Al-Qasas ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Berkaitan dengan Nabi Allah Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan beberapa mukjizat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dan di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan hadzalika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi. Mukjizat tersebut hendaknya engkau tunjukkan kepada Fir'aun dan para tentaranya, sehingga Nabi Allah Musa alaihissalam diutus untuk menghadapi Fir'aun dan kekuatan daripada kerajaannya, sehingga Nabi Allah Musa alaihissalam mengatakan di dalam ucapannya, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Ya Allah, sesungguhnya aku ini telah membunuh seorang daripada mereka, yaitu daripada orang Mesir yang dahulu kita sebutkan kisahnya, sebab Nabi Allah Musa alaihissalam lari dari Mesir menuju ke kota Madian. Fa akhafu an yaqtulun, maka aku khawatir mereka nanti akan membunuh aku, ya, dengan balasan daripada pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan Nabi Allah Musa alaihissalam dalam hal ini doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Dan sesungguhnya saudaraku yaitu Harun, dia itu adalah orang yang lisannya lebih fasih daripada aku, lisannya lebih mudah untuk menjelaskan sesuatu. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam minta kepada Allah, fa'arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni. Ya Allah, utuslah Nabi Allah Harun alaihissalam, jadikanlah dia sebagai seorang nabi dan rasul. Saudaranya Nabi Allah Sayyidina Harun itu adalah kakaknya Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan Nabi Allah Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan Harun itu sebagai seorang nabi dan rasul. Maka para ulama menyatakan bahwa sesungguhnya keberkahan ada pada Nabi Musa alaihissalam. Seorang kakaknya dimintakan untuk jadi seorang nabi dan rasul, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keberkahan yang luar biasa ada pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan sebab Nabi Allah Musa alaihissalam minta supaya Harun sebagai seorang nabi dan rasul yang membantu dalam dakwahnya, karena Nabi Harun alaihissalam lisannya lebih fasih, sedangkan Nabi Allah Musa alaihissalam karena fi lisanihi hubsah, pelat daripada lisannya. Kenapa? Min athar jamrah allati tanawaluha fi sighari, sebab daripada bara api yang pernah dia makan pada waktu masa kecil, ketika masih dalam bayi digendong sama Fir'aun. Ketika digendong sama Fir'aun, jenggotnya Fir'aun ditarik ya sama Nabi Allah Musa alaihissalam. Fir'aun, maka kemudian diletakkan bara api itu, minta sama untuk dibunuh pada saat itu. Tetapi istri Fir'aun mengatakan, ini nggak tahu apa-apa, masih bayi. Bara api sama kurma, pasti dia nggak milihnya bara api. Kalau dia milihnya kurma, ini berarti sudah berakal, sehingga diberikan ujian tersebut. Nabi Musa sebenarnya sudah pilihnya adalah kurma, tapi kemudian dihindarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan akhirnya maka daripada bara api tersebut sehingga menjadikan lisannya pelat, tidak mampu berbicara dengan sempurna.
Nah, dalam ayat yang lain kan juga disebutkan bahwa sesungguhnya Nabi Musa pernah doa dalam perjumpaan ini, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, pelatnya aku ini lepaskan pelatnya sehingga kemudian bisa bicara, yafqahu qawli, mereka akhirnya bisa memahami ucapanku. Kenapa Nabi Musa minta Harun alaihissalam untuk dijadikan sebagai seorang yang menguatkan dirinya? Bahkan disebutkan di sini, huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rudrin an yusaddiquni. Dikatakan bahwa Nabi Allah Musa alaihissalam mintanya, doanya sama Allah itu seperlunya saja. Ketika kemudian jelaskan masalah risalah kepada Fir'aun dan bala tentaranya, lisannya bisa jelas, tapi di waktu-waktu yang lain nggak bisa. Maka kan Fir'aun mengejek Nabi Allah Musa alaihissalam, wala yakadu yubin. Diejeknya Nabi Allah Musa alaihissalam tentang pelatnya dia, bahwa sungguhnya ini orang nggak bisa jelaskan, ngomong saja nggak bisa. Itu Fir'aun mengatakan semacam itu tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka para ulama menyatakan bahwa Nabi Allah Musa minta dijelaskan lisannya ya waktu bicara saja, ketika menunjukkan hujah-hujahnya di hadapan Fir'aun dan para tentaranya. Itulah para ulama, orang-orang salih, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta itu seperlunya saja, bagian yang diperlukan. Kalau kita kan mintanya banyak, minta mobil, minta rumah, minta semuanya, kita kaya, zahir wal batin, sehat walafiat, tidak ada apa-apa, sakit, begitu sakit sedikit saja, langsung kemudian mengatakan ini doanya tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal memang seperti itu keadaan mereka, orang-orang saleh. Orang-orang saleh merasa bahwa apabila ada ujian ya bersabar mereka itu, dan tidak meminta seperti yang disebutkan Nabi Allah Ayub alaihissalam, 18 tahun gak minta sedikit pun sama Allah Subhanahu wa taala. Diam saja sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah keadaan memang memerlukan untuk doa, Rabbi inni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini terkena daripada berbagai macam bahaya, penyakit dan lain sebagainya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat pula yang terjadi pada karamah, kejadian luar biasa yang terjadi pada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kisahnya Abbad bin Bishr dan Usaid bin Hudayr ketika duduk bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, pulang daripada majelisnya, maka yang bercahaya tongkat salah satunya saja, bukan dua-duanya, salah satunya saja yang kemudian bercahaya. Ketika jalannya misah, barulah kemudian setiap tongkatnya bercahaya. Lihat bagaimana dari awal cuma satu saja yang bercahaya, dan itu bukan sekali waktu saja terjadi keadaan semacam itu. Itulah para aulia sholihin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami kehidupan, bahwa sesungguhnya mereka minta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang memang memerlukan. Fa'arsilhu ma'iya rid an yusaddiquni. Ya Allah, utuslah daripada Harun alaihissalam sehingga dia bisa bersama dengan aku, ya, bersama dengan aku, membenarkan aku. Rid an yusaddiquni mu'inan yubayyin lahum anni ma akallimuhum bihi bitawdih al-hujjat wal barahin, sehingga dia bisa menjelaskan pula kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ini tentang daripada bukti-bukti hujah-hujah yang perlu dijelaskan. Nabi Allah Harun alaihissalam bisa ikut bersamanya. Dalam ayat yang lain kan juga disebutkan ya, bahwa Nabi Allah Musa alaihissalam minta Harun alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Ya Allah, saya minta supaya kita ini bisa membaca tasbihnya kepada kamu lebih banyak lagi. Jadi orang kalau ada istilahnya
teman yang ikut dalam dakwah, ya kita senang. Kenapa? Karena sesungguhnya ada orang lain yang juga ikut pula bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak perjuangan dalam Islam, sehingga seseorang hendaknya merasa bahagia dan senang dengan adanya orang-orang yang di sekitarnya ikut dalam urusan dakwah ini. Ini akhafu an yukadzibun, sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakan apabila tidak ada penolong, kata Nabi Musa alaihi salam. Li'annahum la yakadu yafqahuna anni, karena khawatir mereka itu tidak bisa memahami tentang apa yang aku sampaikan. Sehingga ini menunjukkan bagaimana akhirnya Nabi Allah Harun alaihi salam juga sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Harun alaihi salam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit yang kelima. Ya, bagaimana kedudukannya yang mulia. Sampai di langit yang kelima Nabi Allah Harun. Selanjutnya yang langit ke-6 Nabi Allah Musa alaihi salam. Selanjutnya yang ke langit ke-7 Nabi Ibrahim alaihi salam. Kedudukan yang sangat mulia sekali dicapai oleh Nabi Allah Harun alaihissalam, itu semua berkat Nabi Musa alaihissalam yang doa minta sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai saudaranya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati Nabi Allah Harun alaihissalam dengan jenggotnya sampai di pusat, ya. Jenggotnya sampai di pusat. Padahal para penduduk daripada langit surga kelak nanti di yaumil qiyamah, mereka akan berusia 30 sampai 33 tahun saja. Umurnya mereka, wanitanya umurnya 30 tahun, laki-lakinya umur 33 tahun, dalam keadaan tidak berjenggot. Ya, sama sekali tidak ada jenggotnya kecuali Nabi Harun alaihissalam. Kenapa Nabi Harun alaihissalam? Karena disebutkan jenggotnya di dalam ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran, Nabi Musa ketika marah pegang jenggotnya Nabi Harun alaihissalam, maka tetap itu ada di dalam dirinya sampai yaumil qiyamah di surga Allah Subhanahu wa taala sebagai pengecualian kekhususan kepada Nabi Harun alaihissalam. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan. Kemudian Allah jawab permintaan Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan Allah akan mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Kami akan berikan kekuatan kepada kamu dengan apa? Dengan saudaramu Nabi Allah Harun alaihissalam. Wa naj'alu lakuma al-ghalabah wa tasarrutan ala fir'aun wa qaumi. Dan kami Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kalian berdua akan menguasai mereka, akan mengalahkan mereka daripada Fir'aun dan para tentaranya. Wala yasiluna ilaikuma biayatina, dan mereka semuanya tidak akan sampai bisa mengganggu kamu. Ya. Mengganggu apa ini? Mengganggu dalam artian sampai membunuh Nabi Allah Musa alaihissalam. Kalau gangguan-gangguan biasa didapat oleh mereka para nabi dan para rasul, tapi tidak akan sampai kemudian membunuh Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah menyatakan dalam ayat Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dari gangguan manusia. Maksudnya bagaimana? Apa Rasul tidak diganggu? Diganggu. Kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gangguan yang berat. Tapi mereka usaha apapun yang dilakukan oleh mereka untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti tidak akan bisa. Dahulu di masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di awal mula Islam, para sahabat itu ronda di hadapan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena khawatir terhadap siapapun yang datang di malam hari. Orang-orang Quraisy bisa saja datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi itu kan ada di sekitar situ di kota Madinah, bisa saja mereka datang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat jaga gantian di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai turun ayat tersebut,
wallahu ya'simuka minan nas. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, pulanglah kalian, sesungguhnya aku telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pulang. Ada satu sahabat gak pulang. Ada satu sahabat gak pulang sampai pagi, tetap ada di situ. Rasul kemudian keluar salat subuh, didapati sahabat ada di situ. Tanya, kan sudah saya katakan bahwa pulang saja, kembali saja, Allah sudah jaga. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya bukan mau jaga kamu sebagaimana tugas biasanya, tapi saya berharap kalau kamu ada keperluan apapun, maka saya ada di hadapan kamu, siap untuk melaksanakan tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul kemudian senang dengan sahabat ini, minta kepada sahabat, kamu mau minta apa? Ya, kamu minta apa? Aku akan kasih sama kamu permintaan kamu. Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, kalau dunia saya nggak mau ya. Kalau dunia saya tidak, sudah apa yang ada pada saya sudah cukup ya. Saya tidak meminta sesuatu yang lebih. Kalau akhirat saya mintanya cuma satu saja, jadi teman kamu kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bagaimana cara meminta. Pikir-pikir, setelah pikir tahu bahwa sesungguhnya puncak permintaan adalah bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu bahwa dunia tidak dibutuhkan, akhirat. Meminta apa akhirat? Berkaitan apa tentang akhirat? Yang paling pokok, yang paling puncaknya adalah bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal dzalik, Rasul kemudian tanya lagi, ada lagi yang lainnya? Ya Rasulullah, cuma itu saja. Tidak minta yang lain, maka saya cuma minta itu saja. Maka Rasul mengatakan, ini bikatatis sujud, bantulah aku dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun, dan sesungguhnya kamu berdua, Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Harun alaihi salam, bersama dengan orang-orang yang mengikuti kalian berdua, al-ghalibun, sesungguhnya kalian menang, kalian mendapatkan keutamaan, baik itu di dunia, akibat yang baik akan didapat oleh siapa? Oleh orang-orang yang bersama dengan Nabi Allah Musa alaihissalam dan Nabi Allah Harun alaihissalam. Wa antumul ghalibuna 'alal qaumil mujrimin, bahwa sesungguhnya kalian itu akan mendapatkan kemenangan daripada orang-orang yang berkelakuan kelewat batas. Sebagaimana firman Allah yang lain disebutkan dalam ayat Al-Quran, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah menyatakan, Allah telah menulis dalam catatannya bahwa Allah berjanji, la'aghlibanna ana wa rusuli, aku Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa janji akan memenangkan, tapi jumlahnya kan gak seberapa dengan para tentaranya. Para nabi dan para rasul ada juga yang dibunuh mereka, ada juga yang kemudian sedikit jumlah mereka, tidak banyak. Maka perlu kita tahu bahwa kemenangan yang diberikan oleh Allah bukan tampak seperti zahir, bisa mengalahkan, bisa membunuh, bukan semacam itu. Sesungguhnya orang-orang yang benar pasti akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan dunia dan di akhirat. Nabi Allah Isa alaihissalam pengikut setianya berapa al-hawariyin? 12 orang saja, hanya 12 orang, dan mereka dalam keadaan dikejar-kejar sama orang-orang Romawi pada saat itu, karena khawatir bahwa mereka akan menyebarkan keaslian ajaran Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Mereka mau merubahnya, mereka kemudian ingin menjadikan agama sebagai salah satu cara untuk menguasai daerah-daerah. Maka bangsa Romawi memperalat daripada ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam. Mereka, Nabi Allah Isa sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan 12 orang ini dalam keadaan dikejar oleh mereka. Tapi sesungguhnya kemenangan Allah berikan.
Maka Anda dapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu apabila ingin mau mendapatkan baiat dari sahabatnya, ambil 12 orang. Ambil 12 orang. Waktu baiatul Aqabah yang kedua, sahabat Ansar yang ada itu jumlahnya 70 orang lebih. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat Ansar, jadikan nukaba, nakib di antara kalian, perwakilan daripada kalian 12 orang. Maka diambillah 12 orang. Dari mana? Dari jumlah kaum Hawariyin yang mereka jumlahnya ada 12 orang. Dan Rasulullah SAW bangga senang dalam peristiwa Badar, perang Badar jumlahnya 313, 314 sama dengan tentara Nabi Allah Daud alaihissalam ketika mengalahkan Jalut. Ya, maka kita lihat sesungguhnya mereka ini ada kesamaan, ada kesinambungan terus menerus dari sejak awal sampai masa kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bi hadza fi abainal awwalin. Ketika datang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti tersebut dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam datang menghadap Fir'aun dan bala tentaranya, sebagaimana dikisahkan di dalam ayat-ayat yang lain bahwa Nabi Musa tunjukkan daripada mukjizat-mukjizatnya, tongkatnya yang berubah menjadi ular, lalu tangannya yang bisa bercahaya ditunjukkan di hadapan mereka. Maka ternyata mereka mengatakan halu ma hadza illa sihrun muftara. Ini sesungguhnya hanya sekedar sihir yang kalian dustakan. Ya. Maksudnya sihir yang kemudian kalian datang bawa tongkat, tangan yang bisa bercahaya. Ini adalah sihir. Maghlub, dianggapnya ini dusta saja. Muhtalik, dibuat-buat. Ya. Iftaraitahu min qibali nafsik wa tansibuhu ila Allah. Kamu ini hanya dusta saja, mengatakan bahwa sesungguhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, padahal ini adalah ulah perbuatan kalian sendiri. Sehingga itu yang mereka nyatakan di dalam tanggapan mereka setelah datangnya bukti-bukti tersebut, mukjizat-mukjizat tersebut di hadapan mereka. Nabi Allah Musa kita tahu ya, seorang nabi dan rasul pandai berbicara. Untuk menunjukkan bukti-bukti tersebut di hadapan Fir'aun. Fir'aun kalah dalam berdebat ketika tunjukkan bagaimana. Nah, Fir'aun kemudian marah. Kata Nabi Musa, saya mau tunjukkan bukti bisa. Wah, coba buktinya. Datangkan, lemparkan daripada tongkatnya berubah jadi ular yang sangat besar sebagaimana kemarin kita sebutkan. Taringnya saja sangat menakutkan dan gerakannya sangat cepat sekali. Maka Fir'aun pada saat melihat itu ketakutan Fir'aun, dan para tentaranya pun juga ketakutan. Tapi Nabi Musa alaihissalam mengambil lagi ular tersebut dan kemudian kembali menjadi tongkat. Ada di hadapan mereka bahwa tampak mereka lihat itu bagaimana tongkat tersebut berubah menjadi ular. Tapi karena sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap tanda-tanda bukti-bukti tersebut, mukjizat-mukjizat itu ada di hadapan mereka semuanya. Maka jangan heran ketika mereka nanti kelak di akhirat mengatakan, ya Allah, balikkan kita ke dunia, kembalikan kita ke dunia. Kita mau beriman kepada para nabi dan para rasul, kita mau ikuti mereka. Allah mengatakan apa? Kalau kita kembalikan kalian, kalian bakal dustakan kami. Sama, kisahnya nggak bakal berubah. Orang-orang tersebut sudah dapat lihat surga dan neraka, dan mereka sudah mengenyang daripada siksaan tersebut. Kalau dikembalikan ke dunia, tidak akan berubah mereka keadaannya. Tetap sama bahwa mereka akan dustakan para nabi dan para rasul. Karena apa? Sudah cukup bukti itu ada di hadapan mereka. Anda bisa bayangkan mereka kaumnya Nabi Allah Saleh alaihissalam ngomong sama Nabi Saleh, wahai Saleh, kalau kamu bisa keluarkan batu dari keluarkan unta dari batu ini, untanya bagaimana? Minta untanya yang hamil, ya. Minta untanya yang hamil, mau melahirkan, ada susunya banyak.
ya, sehingga mereka bisa mengambil susunya. Minta sesuai yang mereka sifatkan, kayak gini. Doa Nabi Allah SAW. Mereka lihat secara nyata bagaimana unta itu keluar dari batu sesuai yang mereka minta. Tetap ingkar. Mereka lihat itu setiap hari, oh ini bukan permainan, dipegang bisa kok. Dipegang bisa. Mereka minta ambil susunya, ya mereka dapatkan. Berkeliaran di hadapan mereka, bebas begitu saja berhari-hari, berapa lama waktu ada di antara mereka. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi ini sebabnya unta ini. Akhirnya mereka bunuh untanya. Sebab untanya ini akhirnya khawatir kedudukan mereka jatuh, kedudukan mereka hilang. Maka mereka berusaha menjatuhkan penaruh Nabi Allah Shalih alaihi salam. Maka ikhwan rahimakumullah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita diberikan oleh Allah keimanan, keyakinan. Jaga ini yang namanya iman dan keyakinan, karena ini adalah benar-benar murni taufik dari Allah, bukan karena kecerdasan kita, sama sekali tidak. Mereka orang-orang mungkin kadang lebih cerdas daripada kita, lebih pandai daripada kita, tapi sesungguhnya Allah tutup hatinya sehingga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat disebutkan dalam ayat wa malaihi. Mereka itu siapa? Tokoh-tokoh. Biasanya tokoh cerdas orangnya, kaya-kaya, punya kedudukan, sehingga tahu bagaimana harusnya bersikap. Tapi nyatanya harta kedudukan yang ada pada mereka membuat mata hati mereka itu tertutup. Setiap bukti yang datang di hadapan mereka, mereka tolak, walaupun nyata ada di hadapannya. Sehingga Allah katakan dalam ayat Al-Quran, kalau sekiranya langit itu kemudian dibuka dan dilihat isinya, setiap langit itu ada apa? Enggak. Kemudian mereka beriman, pasti mereka mengatakan ini sekedar sihir saja. Kalau mereka bisa diangkat sampai kemudian ke langit-langit tersebut dan lihat isi daripada langit tersebut, tetap saja mereka dustakan para nabi dan para rasul. Maka ikhwan rahimakumullah, betapa karunia yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jaga iman ini dalam hati kita. Wa ma sami'na bi hadza fi abaina awwalin. Dan kita ini enggak dengar kok, ya kata mereka, orang-orang tua kita mengucap seperti apa yang diucap sama Nabi Musa. Enggak ada. Tuhan itu banyak, dewa itu banyak. Masa Tuhan yang banyak kemudian dijadikan satu seperti apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salam? Pengakuan tauhid kepada Allah itu tidak pernah mereka dengar dari orang-orang tua mereka, sehingga kesalahan pada mereka adalah mengikuti fanatik buta, kan gitu ya. Fanatik buta itu fanatik yang tidak melihat dalil, melihat bukti, itu yang tidak diperbolehkan. Jangan kemudian kita katakan, oh ini berarti kita nggak boleh ikut orang-orang tua kita terdahulu. Alhamdulillahnya orang-orang tua kita adalah orang-orang yang muslim, mukmin, beda dengan mereka orang-orang dahulu. Sehingga jangan kemudian ayat-ayat yang turun kepada orang-orang kafir dinisbatkan kepada orang-orang muslim, sehingga kita nggak boleh ikut orang-orang tua kita karena orang-orang tua kita sesat. Siapa yang bilang bahwa orang-orang tua kita sesat? Orang-orang tua kita alhamdulillah muslim, mukmin, mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kemudian kita harus tiru mereka, contoh mereka. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min indihi wa man taqul lahu aqibatud dar. Nabi Musa alaihissalam berusaha berlaku lemah lembut terhadap jawaban-jawaban mereka ketika datang bukti-bukti itu di hadapan mereka, tapi mereka tetap menolaknya. Maka Nabi Musa alaihissalam berlaku lemah lembut dengan mengatakan, Rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda. Sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu bagaimana bahwa siapa yang mendapatkan hidayah. Nabi Musa mengatakan, aku ini datang dengan membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku dalam keadaan benar, kalian dalam keadaan salah. Tapi Nabi Musa alaihissalam mengatakan dalam ungkapannya, wa man taqul lahu aqibatud dar. Allah tahu bahwa sesungguhnya siapa yang nanti akan mempunyai akibat yang baik.
Akibat yang baik akan didapat oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Musa mengatakan innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenangkan daripada orang-orang yang berlaku zalim. Wa qala Fir'aun, lalu kemudian Fir'aun mengatakan, ya ayyuhal malaku ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai segenap manusia, Fir'aun mengatakan, sesungguhnya wahai segenap pemuka-pemuka, aku tidak mengetahui ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa. Nabi Harun Fir'aun mengatakan bahwa aku tidak tahu bahwa ada Tuhan selain aku. Ini kan pengakuan daripada Fir'aun, mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun mengatakan semacam ini ada dua kali ucapan yang diungkapkan. Dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa ucapan semacam ini dengan ucapan yang lain yang mengatakan ana rabbukumul a'la, sesungguhnya aku, kata Fir'aun, adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini ucapan daripada Fir'aun. Antara ucapan yang satu dengan ucapan yang berikutnya 40 tahun masanya, sehingga Fir'aun dari awal sampai akhir ya gak berubah-ubah keadaannya, menganggap bahwa dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana kisah Nasyutah, bahwa sungguhnya menganggap bahwa dirinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzaba aduwwullah bal alima anna lahu rabban huwa khaliqu qaumihi, bahwa sungguhnya Fir'aun itu tahu bahwa sungguhnya ada Tuhan selain ada Tuhan yang menciptakan dirinya dan menciptakan kaumnya, yang menciptakan alam semesta, sebagaimana ajakan daripada Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Fir'aun selalu membantah, khawatir semuanya karena kedudukan, jabatan, kekuasaan. Padahal para nabi dan para rasul, dakwah mereka tidak mengambil jabatan seseorang. Mereka itu enggak ikut berebut sama sekali. Para nabi, para rasul dan orang-orang saleh tidak menginginkan kedudukan, jabatan. Respect, ambilan, silakan. Nggak dibutuhkan oleh mereka tentang kedudukan dunia, apa yang ada pada harta dunia, sama sekali mereka tidak menginginkan. Tapi sesungguhnya yang ingin diinginkan menyelamatkan mereka daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Khawatir mereka itu nanti akan dapat siksa. Maka ikhwan rahimakumullah, para ulama mengatakan kalau kita baca ayat-ayat yang semacam ini, yaitu apa? Ayat-ayat ungkapan daripada orang-orang kafir yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka kita membacanya dengan pelan. Waqala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Jangan dikeras-keraskan ya. Seakan-akan ikut menyuarakan seperti suaranya mereka. Jangan. Maka ketika membaca ayat-ayat yang semacam ini, seperti ungkapan Fir'aun, waqala ana rabbukumul a'la. Ya. Jangan ikut keras-keras seperti Fir'aun. Fir'aun kan ngomongnya juga keras-keras. Ya. Menunjukkan kekuasaannya. Maka kita pun ketika mengutip sebagaimana Al-Quran mengutip ucapan-ucapan mereka, maka ucapannya direndahkan, tidak dikeraskan sebagaimana mereka mengeraskan. Semacam itu tatanan di dalam cara kita itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai Allah, dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal